Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah ya kita bisa berkomunikasi kembali di pagi hari ini. Walaupun lewat video seperti ini, para Bapak harap masih tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena ini sudah perintahnya Allah. Lebih-lebih terutama ilmunya Allah tentang Al-Quran ya, tentang agama, tentang ibadah kita, tentang kewajiban kita sebagai umat Islam ya. Jadi kita belajar agama Islam itu ilmu yang akan bermanfaat selama-lamanya ya. Kalau hidup di dunia kan hanya paling banter 60 70 ya. Mbah Saman berapa umurnya? Nah itulah maksimalnya ya. Nah kalau sudah di akhirat itu selama-lamanya, nggak punya batas waktu. Bahkan manusia tertua sekalipun ya, usianya 200 tahun misalnya, itu nanti ketemu akhirat juga ya. Ketemu akhirat juga, yang di akhirat itu hidup yang selama-lamanya. Jadi anak-anak, Pak Anas harap sampean terus semangat belajar Al-Qur'an ya. Hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Sebelum kita belajar surat Al-Maun, kita baca dulu ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Nah, kita dengarkan penjelasannya ya. Dengarkan anak-anak. Al-Ba'un, barang-barang yang berguna. Surat ke-107 terdiri dari 7 ayat. Ayat 1, cara amalnya yaitu kita hindari mendustakan keyakinan agama ya. Jadi kita jangan pura-pura Islam ya. Jangan pura-pura Kristen, jangan pura-pura beragama yang lain ya. Kita beragama itu sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, bukan untuk negara. Ya, negara cuma mengatur dalam undang-undang, tapi pada dasarnya ketuhanan atau keyakinan itu untuk diri kita sendiri. Jadi kita hindari mendustakan ya. Kalau memang sudah Islam ya, maka kita kerjakan perintah-perintah dalam agama Islam dengan baik, karena itu yang akan menuntun kita ke kehidupan yang selama-lamanya. Kita hindari menghardik yatim. Termasuk yatim adalah anak yang belum balik dan tidak punya ayah. Ulama juga dikatakan yatim karena pada hakikatnya al-yatim berarti orang yang merasa tidak memiliki apa-apa dan tidak dimiliki siapa-siapa kecuali Allah. Ya, jadi kita jangan sampai menghardik anak yatim. Kalau teman kita ada yang yatim, maka kita sayangi ya, kita bantu, kita berteman baik dengan mereka ya, jangan sampai berbuat tidak baik. Kita hindari menghardik ulama karena sama dengan mendustakan agama. Ya, menghardik ulama itu seperti apa? Ya, menghardik ulama itu ya memusuhi ulama. Ulama itu siapa, Pak Anas? Ulama itu ya para kiai ya, yang dilindungi oleh Allah, yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 3, kita hindari tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, tetapi sebaliknya lebih menganjurkan untuk memberi makan orang yang miskin. Jadi kita jangan melarang orang untuk berbuat baik. Misalnya orang mau beri tetangganya, pengen memberi tetangganya makanan, maka kita jangan cegah ya. Kalau bisa kita malah nambahi agar semakin banyak yang diberikan ya. Kita berusaha menjadi orang yang tidak termasuk mendustakan agama, yaitu dengan cara 1, tawaduk pada ulama ya, tuntunan kiai kita ikuti ya. 2, memberi makan pada orang miskin ya, saling menyantuni orang miskin, anak yatim. Ayat 4, kita takut ancaman Allah yaitu kecelakaan yang besar. Tidak takut atas malapetaka duniawi sebab kecelakaan duniawi itu kecil
2. Kita menghindari menjadi orang yang sholat tapi tidak menghindari dari ancaman Allah, yaitu mendapat kecelakaan yang besar. Jadi kita tidak takut ya kecelakaan duniawi itu, misalnya apa, dihina, diolok-olok, itu kita tidak takut. Kita diolok, dihina itu biasa aja ya. Kecelakaan yang besar itu kalau kita diazab oleh Allah atau nanti di akhirat kita dimasukkan neraka, itu kecelakaan yang besar. Kecelakaan yang besar itu seperti apa lagi? Ya ketika di dunia itu kita tidak dibina, kita berbuat maksiat ya, pacaran saenake dhewe ya, itu dibiarkan terus sama Allah. Lah itulah kecelakaan yang besar. Kita hindari menjadi orang yang sholat tapi tidak menghindarkan dari ancaman Allah, yaitu mendapat kecelakaan yang besar. Ya, jadi kita berusaha tetap sholat tapi juga menghindari larangan-larangan Allah ya, dan tetap sholat ya. Kita berusaha sholat secara lahir dan batin, bukan hanya lahirnya saja ya, badannya jengkang-jengking ya, tapi hatinya kosong ya, mikirnya kemana-mana. Terus jangan mikir seperti ini, wah saya sholat itu nggak bisa khusyuk ya, pikiran saya kemana-mana, saya tidak sholat. Lah itu sesat, menyesatkan ya, sudah sesat, menyesatkan. Anggapan seperti itu sudah menyesatkan dirinya, juga menyesatkan orang lain. Jadi kalau memang belum bisa fokus dalam sholat, belum bisa khusyuk dalam sholat, tetap saja sholat ya, nanti Allah akan berikan hidayah. Allahumma amin. Kita hindari sifat riya, yaitu tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat dari Allah ya. Misalnya teman kita baru dapat dapat kopiah baru misalnya ya, teman kita dapat juara azan misalnya ya, kita irinya itu jangan sampai mengolok dia ya. Irinya itu kita termotivasi untuk berbuat baik atau semakin mengasah kemampuan kita. Nomor 7 ya, ayat ke-7. Kita hindari sifat yang enggan memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita harus berusaha menolong teman kita. Kita berusaha membayar zakat, sebagaimana ahli tafsir menafsirkan ayat ini adalah enggan membayar zakat. Jadi nanti kalau sudah punya berpenghasilan ya, sudah kerja, maka jangan lupa berzakat ya. Zakat itu 1/5 lebihan dari harta itu 1/5-nya wajib dizakatkan ya, selain zakat fitrah yang ketika Idul Fitri itu ya. Ketika Idul Fitri ya, sebelum Idul Fitri ya, Ramadan itu. Ya itu saja yang bisa Pak Anas sampaikan. Untuk tugasnya mudah saja ya. Rekaman suara, nggak usah ditulis. Rekaman suara surat Al-Maun dikirimkan ke Pak Anas langsung. Selamat mengerjakan, tetap semangat ya. Jangan malas-malas ya. Ini agama Allah, ini kewajiban kita sebagai pelajar untuk belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.